Ini yang kita bahas. Gimana caranya kita menjadi orang yang mampu ngelaluin hal-hal yang berat, mampu untuk woles, mampu untuk berani, mampu untuk ngambil pilihan-pilihan yang sulit dengan modal ats-tsiqah billah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita percaya kepada makhluk, kalau bisa lebih bagus lebih daripada itu. Kayak tadi saya percaya ke teman saya, akhirnya jalan, saya percaya kenapa? Dia guide yang handal. Pas misalnya kita ke satu kota yang kita nggak hafal jalannya, didampingin sama dia. Bahkan kalau udah jalan sama dia, kita udah nggak perlu pakai Google Map. Kenapa? Jalan dia itu lebih akurat daripada Google Map kadang-kadang. Kadang-kadang kan Google Map juga dia ngasih jalan yang mungkin udah belum diupdate, ternyata jalan itu udah ditutup. Kenapa ditutup? Lagi ada acara pengantenan. Google Map tahu? Nggak tahu. Kan Google Map nggak mengupdate setiap hari. Dia mungkin sebulan sekali atau entah berapa bulan sekali. Ya Allahu alam, saya nggak ngerti. Beberapa kali saya jalan nih, ditunjukin jalan alternatif yang paling cepat. Masuk kampung dong. Dan jalannya kecil tapi cepat, motong gitu. Oke, saya ambil nih naik mobil. Ternyata ditutup, jalan itu ditulis ditutup sementara ada acara ngantenan. Akhirnya harus mundur lagi, malah lebih lama sampainya daripada ngambil jalan biasa. Kenapa? Dia nggak update. Teman saya yang orang daerah situ tahu banget, Ustaz jangan lewat situ, lagi ada acara ngantenan, di situ lagi ditutup jalannya, di situ lagi banjir, di situ lagi apa, lagi rusak atau apa. Dia lebih update. Sehingga pas saya jalan, saya trust banget sama dia. Udah nggak apa-apa deh, ikutin aja nasihat dia. Apakah kita trust kepada Allah kayak kita trust kepada dia? Sehingga ketika Allah mengatakan jangan yang ini buat bikin kamu celaka, ini aja jalan yang lurus, ini aja jalan syariat, ini aja jalan yang baik, yang bahagia. Kita memilih jalan yang dipilih oleh Allah karena kita percaya Allah lebih tahu yang mana yang paling baik buat kita. Allah yang lebih update perubahan dinamika dalam kehidupan kita ketimbang diri kita sendiri. Allah lebih update, bukan hanya update, Allah lebih tahu masa depan yang bahkan belum terjadi. Sehingga kita percaya kepada Allah, analoginya kayak kita tadi percaya kepada teman orang lokal situ yang tahu banget jalan yang paling cepat untuk sampai ke lokasi. Ini namanya ats-tsiqah billah. Gimana membangun ini supaya kita bisa ngejalanin hidup lebih mantap? Gimana ngebangun ini biar kita nggak gampang galau? Gimana ngebangun ini kalau kita lagi sedih berat? Salah satu penyebab sedih berat itu misalnya, saya pernah nanya kayak kuesioner gitu, apa yang bikin teman-teman paling galau? Salah satu jawabannya, yang bikin kita paling galau, musibah terbesar itu Ustadz, diputusin pas lagi sayang-sayangnya. Itu paling galau buat sebagian orang. Ada lagi yang paling galau, kemarin ada yang bilang bikin musibah terbesar dalam hidup saya, Cristiano Ronaldo pindah ke Juventus gitu. Itu musibah paling besar gitu. Ada lagi apa, misalnya macam-macam kan jawaban orang mah. Intinya adalah gimana kalau kita dihadapkan dengan masalah kayak gitu. Kita kayak nggak terima kenyataan. Masa sih Argentina kalah sama Perancis? Kan nggak diterima tuh kenyataannya gitu ya. Itu gimana rasanya? Bisakah kita tetap bisa woles? Dan dalam contoh yang lebih rumit mungkin dalam kehidupan kita pribadi, bisakah kita tetap woles? Gimana rasanya? Gimana caranya woles ketika kita di grup? Tadi lagi rame nih di grup WA kita nih. Kita masuk grup geng SMA misalnya, atau geng SMP atau SD atau TK atau playgroup lah, terserah. Jadi ada grup nih, satu geng, terus kayak ada yang broadcast sesuatu, yang lain pada respon gitu kan, chat rame apa. Kita lihat, oh banyak chat nih, kita masuk. Begitu kita komen, yang tadi rame tiba-tiba senyap. Itu gimana perasaannya? Perasaan tadi lagi heboh gitu, segala macam. Ada yang habis masak terus posting, gua masak ini loh. Yang lain pada mau. Pas kita, waduh pinter masak ya, diem. Sekali kayak gitu. Besok heboh lagi, kita komen, diem lagi. Sampai akhirnya diemnya seminggu, 2 minggu, itu grup sepi. Ternyata apa yang terjadi? Mereka bikin grup baru, dan cuman kita doang yang gak dimasukin ke grup itu. Itu gimana perasaan kita? Kan sakit hati banget ya. Itu benar-benar wah kecewa banget lah. Akhirnya kita bukan hanya live group, kita del semua kontak mereka. Cuman satu kontak yang udah di del tapi masih keinget. Gak bisa move on soalnya. Jadi di del dari handphone tapi di dalam benak masih keinget aja. Kenapa? Soalnya dulu saya yang beli kartu prabayarnya.
Intinya teman-teman, gimana kita mengkondisikan rasa di hati kita kalau kita lagi diuji kayak gitu. Kalau kita lagi diuji dengan ujian zulzilu, diguncang perasaan kita dengan celaan orang, dengan makian orang, dengan teman-teman yang ngejutekin kita, dengan teman-teman yang ngebully kita, dengan teman-teman yang ngediamin kita di grup dan seterusnya, dengan teman-teman yang tiba-tiba unfollow kita, dengan teman-teman yang tiba-tiba nge-haters kita di komen. Gimana kita ngejalaninya? Satu-satunya yang bikin kita kuat adalah as-siqah billah. Udah serahin aja sama Allah. Serahin aja sama Allah. Karena kalau Allah udah turut ikut campur, itu udah luar biasa. Lebih bagus cara Allah daripada cara-cara kita. Ini yang dibangun lewat belajar iman, belajar tajdidul iman, as-siqah billah. Coba teman-teman renungkan lagi kisah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang unik dalam hijrah Nabi itu. Saya kadang-kadang berpikir, kalau baca sejarah sirah itu kan saya suka mencoba mengimajinasikan sirah ya. Gak suka baca sirah sekedar data perang Badar 313 lawan 1000. Nabi lahir tahun ini, kemudian menikah tahun ini, usia sekian. Ini data sejarah, belum menjadi persepsi sejarah. Harusnya sejarah itu membangun persepsi kita, cara berpikir, bukan hanya sekedar wawasan dan data. Cuman adegan biasa. Saya coba memikirkan, kenapa ya Nabi hijrahnya sama Abu Bakar? Ada orang bilang, gak usah tanya, ya udah emang kayak gitu. Bukankah sejarah Rasulullah itu adalah untuk orang-orang yang berpikir? Afala ta'qilun qul siru fil ardi tsumma unzuru. Perhatikan, kenapa Rasulullah SAW hijrahnya dengan Abu Bakar? Kenapa Nabi nggak hijrah bareng dengan Umar aja biar aman? Kan gitu ya. Coba lihat gimana Umar hijrah. Umar sebelum hijrah posting captionnya, ya ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy, wahai penduduk Mekah, wahai pemuka Quraisy. Dimention satu-satu, @Abu_Jahal, @Abu_Lahab. Semuanya diposting dimention sama dia satu-satu tuh, banyak banget yang dimention. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, pokoknya semuanya dimention. Fa'lamu anni muhajir, ketahuilah saya mau berhijrah. Itu Umar mau hijrah aja posting. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di bukit belakang itu. Terus di Sherlock sama Umar, biar nggak kesasar, jelas gitu di mana harus nunggu. Umar kan. Ada yang berani komen nggak? Nge-like aja doang yang lain. Kalau nggak suka pun diam aja. Nggak ada Abu Jahal, Umar, oh habis lo Umar, Umar misalnya apa, dia marah-marah, nggak berani. Apalagi mentahzir Umar, nggak ada yang berani. Kenapa? Umar ditakuti di Mekah. Umar itu jawara Mekah, salah satu di antara petarung Mekah yang terkenal. Umar, Khalid, Hamzah. Kalau Nabi pengen hijrahnya aman, harusnya bareng Umar dong. Sehingga ketika Nabi hijrah bareng Umar langsung instastory, gue lagi bareng dengan Rasulullah nih, pengen hijrah ke Madinah. Ada yang berani nunggu gue di jalan? Nggak ada yang berani kan? Kan aman hijrah Nabi. Kenapa nggak bareng Umar aja? Itu pertanyaan saya. Wah, kenapa nggak dengan Umar ya? Kalau kayak gitu kan Umar aman banget, hijrahnya serombongan, nggak ada yang berani nungguin, semuanya mulus jalannya. Kenapa nggak dengan Umar? Atau kalau Umar mungkin bukan keluarga Nabi, walaupun nanti jadi sahabat dekat, kenapa nggak dengan Hamzah yang secara status di Mekah sama kayak Umar, ditakuti, jawara juga, pemanah ulung, pemburu, hunter, dan beliau pamannya Rasulullah SAW sendiri. Kenapa nggak dengan Hamzah? Sehingga kalau misalnya Rasulullah lagi hijrah, terus orang-orang ngelihat yang ngedampingin atau yang ngawalnya adalah Hamzah, nggak ada yang berani ngedekat. Kenapa nggak dengan Hamzah? Atau kenapa nggak dengan Utsman? Supaya dikasih fasilitas hijrah yang nyaman, dikasih mobilnya Alphard. Kemudian nanti di perjalanan di rest area itu pilih rest area yang paling bagus, ada bisnis lounge-nya, bisa duduk nyaman, nggak perlu susah-susah, nggak akan kehujanan, nggak akan kepanasan. Karena Utsman orang kaya, kenapa nggak dengan Utsman? Atau kenapa nggak dengan tokoh-tokoh lain yang punya pengaruh di dalam kabilah orang Mekah? Kenapa Abu Bakar As-Siddiq? Satu, secara fisik Abu Bakar itu nggak seperti Umar bin Khattab. Beliau nggak lemah, karena kalau dibandingkan kita, Abu Bakar lebih tangguh. Soalnya Abu Bakar gitu-gitu mujahid. Tapi di antara orang Mekah, beliau tidak dikenal sebagai petarung. Kenapa Abu Bakar yang dikenal sebagai orang yang paling lembut? Kenapa Abu Bakar yang hartanya udah habis,
Iya, Abu Bakar itu pernah jadi orang kaya, tapi sekarang lagi jatuh miskin sejak membantu dakwah Nabi, terutama habis diboikot selama 3 tahun. Kenapa Abu Bakar yang secara kabilah beliau berasal dari suku Taim. Suku Taim itu salah satu suku yang paling lemah di Mekah. Sementara Umar, Utsman, yang lain-lain itu suku-suku yang kuat di Mekah. Kenapa Abu Bakar? Supaya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang athiqah billah, bukan athiqah bi Umar, bukan athiqah bi Khalid, bukan athiqah bi Hamzah, bukan athiqah bi Utsman, bukan athiqah bi Abdurrahman bin Auf, tapi athiqah billah. Hijrah nggak dikawal oleh orang-orang yang tangguh, nggak difasilitasi atau di-endorse oleh Umar Utsman bin Affan, tapi hijrah murni mengandalkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran dalam hijrah Nabi.